dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. RSS dan komen sebanyak-banyaknya. Sedikit menambahkan saja, ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiun. Kalau PNS mendapatkan pensiun, ASN tidak mendapatkan pensiun. Tetapi tidak mendapatkan pensiun itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun. Kenapa begitu? Karena untuk P3K tidak dipotong iuran pensiunnya. Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jikalau memang diinginkan P3K ini juga bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ASN dan P3K dan PNS itu akan sama. Gitu. Nah, dengan informasi itu, maka sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari ASN, dari P3K ke PNS, karena semua fasilitas yang diterima sama. Namun demikian, apabila ada seorang ASN yang ingin berpindah menjadi PNS pada formasi yang berbeda, sejauh syaratnya dipenuhi, itu dipersilahkan. Dalam kasus guru, dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak perlu pusing untuk berpindah dari P3K ke PNS, karena semua status guru nantinya adalah P3K. Yang sekarang ini PNS itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya, dan semuanya nanti akan menjadi P3K. Untuk pertanyaan Mas Niko dari Kompas yang menanyakan berapa ASN Tipikor yang masih bekerja, di dalam data kami PNS yang sudah inkrah keputusan pengadilan tentang kasus Tipikornya, tetapi belum diberhentikan, itu ada 118 orang. 118 ini belum diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaiannya dan masih menerima gaji. Kami terus mengejar kepada PPK, menyurati untuk sesegera mungkin memberhentikan pegawai yang bersangkutan sebagai PNS. Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau tidak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dengan cepat. Jadi ini juga himbauan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang sudah inkrah hukuman Tipikornya. Dari yang sudah diberhentikan pun masih ada beberapa yang perlu kami koreksi. Jadi ada proses yang perlu kami koreksi karena pemberhentiannya bukan pemberhentian tidak dengan hormat, tapi pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian atas permintaan sendiri. Ini bukan suatu keputusan yang tepat karena seharusnya PNS Tipikor itu diberhentikan tidak dengan hormat. Saya kira itu tambahan saya, Pak Menteri. Terima kasih.